penelitian pendidikan profesi guru. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidik. Anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru atau pendidik merupakan orang tua kedua yang harus dihormati dan dimuliakan setelah orang tua kita. Mereka menggantikan peran orang tua kita dalam mendidik ketika berada di lembaga pendidikan, sehingga ada pepatah mengatakan, orang tua adalah guruku di rumah dan guruku adalah orang tuaku di sekolah. Dengan demikian, kita harus selalu menghargai dan memuliakan para guru pendidik seperti halnya kita memuliakan orang tua kita sendiri. Syarat-syarat menjadi guru. Untuk melakukan dan tanggung jawab guru memerlukan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat tertentu dapat diklasifikasi menjadi kelompok. Yang pertama yaitu persyaratan administrasi. Administrasi merupakan KKBI adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, usaha, dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kantor, dan tata usaha. Persyaratan yang kedua yaitu persyaratan teknis. Teknis merupakan sebuah aturan, norma, ataupun persyaratan yang umum dalam bentuk sebuah dokumen formal yang menciptakan suatu kriteria, metode, proses, dan praktik. Persyaratan ketiga, persyaratan fisikis. Sehat rohani, dewasa dalam berpikir, praktik. Persyaratan ketiga, persyaratan fisikis. Sehat rohani, dewasa dalam berpikir dan bertindak, mampu mengendalikan emosi, sabar, ramah, dan sopan, memiliki jiwa kepemimpinan konsekuen dan berani bertanggung jawab, berani berkorban dan memiliki jiwa pengabdian, bersifat pragmatis dan realistis, memiliki pandangan yang mendasar dan filosofis, mematuhi norma dan nilai yang berlaku, serta memiliki semangat membangun. Persyaratan fisik dalam bahasa Inggris body adalah sebuah yang berarti suatu wujud dan dapat terlihat oleh kasat mata. Persyaratan fisik seorang guru antara lainnya harus sehat aspek jasmani, berpenampilan rapi, wangi, bersih, dan berwibawa, termasuk bagaimana cara berpakaian seorang guru. Menurut Omar Hamalik yang dikutip bukunya oleh Ngainun Hamid, adalah beberapa persyaratan untuk menjadi seorang guru, yaitu harus memiliki bakat seorang guru, harus memiliki keahlian guru, harus memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Guru adalah manusia yang berjiwa Pancasila dan guru adalah seorang warga negara yang baik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab 4 tentang standar pendidikan dan tenaga kependidikan, pasal 28 syarat-syarat guru diantaranya. Nah, yang pertama yaitu pendidik harus memiliki kualifikasi akademik. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Nah, yang ketiga, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, guru wajib memiliki sertifikat pendidik.
Yang kelima, guru wajib memiliki kompetensi. Yang berikutnya ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang berkenan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Nah, secara substantif, kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya. Nah, selain itu, kemampuan pedagogik juga ditunjukkan dalam membantu, membimbing, dan memimpin peserta didik. Selain itu, dalam kompetensi ini, seorang guru harus mampu. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dan aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, harus menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajar atau bidang pengembangan yang diampu. Selanjutnya, ada kompetensi kepribadian. Nah, menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, yaitu kemampuan dalam standar kompetensi ini mencakup 5 kompetensi utama, yakni yang pertama ada bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang selanjutnya ada kompetensi sosial, meliputi yang pertama bersikap inklusif, berkomunikasi secara efektif, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Yang selanjutnya nih ada kompetensi profesional. Seseorang guru di samping memiliki jasmani yang sehat dan tidak cacat, ia juga harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yakni ada beberapa. Yang pertama, calon sungguh berbakat. Yang kedua, pandai bahasa sopan. Yang ketiga, kepribadiannya harus baik dan kuat. Yang keempat, harus disenangi dan disegani oleh anak didik. Nah, yang kelima, emosinya harus stabil. Selanjutnya, menurut Al-Abrasi tahun 1974, salah seorang ahli pendidikan Islam dari Mesir mengemukakan beberapa syarat bagi seorang guru, yakni yang pertama zuhud, yaitu tidak mengutamakan materi dan mengajar semata-mata karena Allah. Yang kedua, bersih lahir dan batin. Yang ketiga, ikhlas dalam pekerjaan. Yang keempat, pemaaf. Yang kelima, seorang bapak sebelum ia seorang guru. Yang keenam, mengetahui tabiat murid. Nah, yang ketujuh, menguasai mata pelajaran. Selanjutnya, implementasi program. Program merupakan tahap-tahap dalam menyelesaikan rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi karena dalam program telah dianut berbagai aspek, yaitu antara lain, yang pertama adanya tujuan yang ingin dicapai, yang kedua adanya kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu, yang ketiga adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, yang keempat adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11, yaitu ada Raja dan saya sendiri Sakila Nurfaiza.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.